Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa tahannan ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, setelah libur hampir 2 bulan karena ya acara yang agak padat sedikit, jadi kita akan lanjutkan lagi pembacaan daripada kitab Turratun Nasihin, mutiara nasihat yang sekarang oleh Syekh Uthman Al-Qubuy. Ini kitab walaupun sering saya baca, tetapi selalu saya dapatkan yang baru setiap saya mengulang pembacaannya. Dari apa? Banyaknya faedah atau manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalamnya adalah isi daripada hadis Rasul, ayat surat Al-Quranul Karim, ucapan-ucapan para hukama, ulama, dan itu semua membawa manfaat yang sangat besar dan bagi orang yang mendengar dan dapat mengambil intisari daripada manfaatnya tersebut. Hadirin rahimakumullah, terutama hari ini kita akan membacakan masalah sholat, yaitu sholat berjamaah. Di dalam sholat berjamaah itu sangat banyak sekali di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kelipat gandaan yang sangat luar biasa, sebagaimana hadis yang diucapkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallas shalawatul khams ma'al jamaah fahalahu khamsatu asya." Barang siapa yang senantiasa melakukan sholat jamaah, berjamaah sholatnya 5 waktunya dengan berjamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan baginya 5 kesempatan atau kebaikan. Yang pertama, al-awwal la yusibuhu fagrun fid dunya. Di dunia dia tiadalah akan mengalami kefakiran atau kemelaratan bagi orang yang melakukan sholat berjamaah. Ini sudah jelas di mana Allah Subhanahu wa ta'ala apabila berfirman atau hadis Rasul yang diucapkan oleh junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidaklah akan berbicara kecuali apa yang benar-benar diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi dikatakan, barang siapa yang melakukan sholat jamaah 5 waktu sehari semalam, maka Allah akan memberikan 5 kebaikan dan kesempatan bagi dirinya. Al-awwal, yang pertama tadi, la yusibuhu fagrun fid dunya. Mereka tidaklah akan mengalami kefakiran atau kemelaratan di dalam kehidupan mereka di dunia. Dan yang kedua, yarfa'allahu ta'ala anhu azabul qabr. Ini yang paling penting. Allah akan mengangkat dari kita siksa yang ada di dalam kubur.
Nauzubillah min dzalik. Apabila kita baca tentang kitab siksa-siksa kubur dan lain sebagainya itu, maka kita akan merasakan bagaimana rasa takut yang sangat luar biasa. Yang pertama, dibebaskan daripada kemelaratan. Yang kedua, diangkat daripadanya adzabul qabr. Ini yang kita harapkan, dan seberataan tidak pakai ditanya sama malaikat munkar wa nakir, langsung dimasukkan ke dalam surganya. Wafalithu, yang ketiga, yu'ta kitabahu biyaminihi. Di hari kiamat kelak ketika berada di padang mahsyar, maka Allah akan menyebarkan kitab amalan daripada seluruh manusia. Masing-masing akan memegang, ada yang memegang dengan tangan kanannya, ada yang memegang dengan tangan kirinya, ada yang memegang dari belakang punggungnya. Maka itu jelas orang-orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan menerima insya Allah dengan tangan kanan kita, termasuk daripada orang-orang suada atau orang-orang yang berbahagia. Laisa bi asyqiya, bukan orang-orang yang syaqi atau celaka. Dan yang keempat, yamurru ala sirat kal barqil khatib. Dia akan berjalan di atas siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar, secepat kilat. Jadi waktu tidak terlalu lama. Berapa kecepatan kilat? Lebih berapa ribu kilometer. Sekali menyambar, insya Allah sudah nyampe di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Sedangkan yang kelima, kata Rasulullah, wal khamis yudkhiluhullahu ta'ala al-jannah bila hisab wala azab. Orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya tanpa dihisab ataupun diazab. Ini bagi orang-orang yang melakukan sholat jamaah 5 waktu sehari minimal, dia bisa melakukannya. Apalagi jika dia bisa bangun subuh dan isya, ini sangatlah penting. Salatul isya sama seakan-akan dia bangun saat malam atau malam hari. Sedangkan sholat subuh seakan-akan berjamaah, kita seakan-akan melakukan sholat pada siang hari. Jadi 24 jam bisa digabung arti fadilah daripadanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, kepada qada wal qadar khairihi wa syarrihi minallah. Innalladzina amanu. Apabila mereka tidak beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Rasul atau kepada para malaikat, maka gugurlah iman mereka. Sehingga keimanan itu sangat dipentingkan. Keyakinan kita bahwa la ma'buda illallah, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Wa amilus salihat, mereka mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Apa saja amalan yang soleh? Banyak sekali apabila mau dipilah-pilah. Yang terutama sholat, zakat, haji, puasa dan lainnya masuk di dalam amal soleh tadi. Atau bersedekah, ini pun masuk di dalam urutan amal soleh yang sangat tinggi fadilahnya. Wa aqamus shalah, serta senantiasa mendirikan sholat. Sholat 5 waktu minimal, ini yang diperintahkan oleh Allah.
Apabila kita bisa lebih, maka dengan sunnah-sunnah rawatib yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehari semalam bisa 12 kali. Qabliyatul fajr 2 kali. Dikatakan oleh Rasulullah, man shalla qablal fajri rak'atain khairun minad dunya wa ma fiha. Fadilahnya lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang melakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Jadi bangun jangan mepet waktunya jam 5, tidak. Bangunlah jam 4, ambil air sembahyang, sholat hajat dan sebagainya, selesai dengar azan, menjawab azan, lalu kita melakukan sholat 2 rakaat, yaitu qabliyatul fajr atau sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Boleh saja dikatakan qabliyatus subuh. Jadi kita melakukan 2 rakaat tadi sunnah. Sholli rakaatain sunnatan qabliyatus subuh lillahi ta'ala. Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat, ruku, bangun, sujud, duduk dan seterusnya sampai salam. Itu kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini sunnahnya. Apalagi fardunya. Jika kita lakukan di masjid atau musola atau langgar, lebih istimewa. Jika tidak bisa, dengan keluarga, anak dan istri kita bangunkan untuk melakukan sholat. Perintah wajib dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang diperintah oleh Allah yaitu agar kita beriman, kemudian wa amilus shalihat, melakukan perbuatan soleh dengan beribadah, bertasbih, bertahmid, bertahlil dan lain sebagainya. Wa aqamus shalah, serta mendirikan sholat 5 waktunya yang diminta, sisanya adalah sunnah. Wa atuz zakah, mengeluarkan zakat yang diwajibkan oleh Allah kepada diri kita, sebagaimana hampir semua kaum muslim, artinya semua mukmin diwajibkan untuk melakukan mengeluarkan zakatnya. Kemarin setelah lebaran zakat apa? Zakatul fitri. Zakat fitrah, fitri yang kita keluarkan semua wajib. Baik yang sudah tua atau yang masih muda atau anak-anak yang baru lahir hari itu, maka mereka terkena kewajiban zakat fitri. Nah, ini termasuk dari perintah Allah. Dan ada juga zakat yang harus kita bayarkan apabila kita sudah sampai haul atau masanya 1 tahun, seperti zakat perdagangan dan lain sebagainya. Ini sudah diajarkan semuanya melalui kitab fikih. Kita bisa mempelajarinya dari I'anatul Talibin atau lain-lainnya, banyak sekali. Jadi di sini diperlukan agar kita pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan lain sebagainya. Wa amilus shalihat, mengerjakan shalihat, apa saja yang dikerjakan yaitu kebaikan. Jangan lagi berbuat kejelekan. Wa aqamus shalah, mendirikan shalah. Wa atuz zakah, mengeluarkan zakat, yaitu kewajiban bagi kita. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim. Bagi mereka, maka mereka akan mendapatkan balasannya daripada Tuhannya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah yang memberikan kepada kita, maka kita tidaklah akan mendapat sedikit, karena Allah itu maha kaya. Karimun basata li khalqihi bisata karamihi wal ajab. Luar biasa. Kemurahan Allah sangatlah istimewa. Bagi manusia yang di muka bumi, mereka mendapat kemuliaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala.
orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang yang ingkar daripada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, tetap Allah memberikan daripada kebaikannya, diberikannya rezeki bagi mereka, makan, minum, harta dan semuanya. Namun bagi orang-orang yang beriman, maka mereka mendapat kemuliaan di dunia, dan kelak di akhirat pun mereka akan mendapat lebih banyak sekali lipat gandanya. Oleh karena itu perlu kita untuk selalu mengamalkan itu. Jangan takut, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka, wala hum yahzanun, dan tiadalah mereka itu merasa menyesal atau mereka bersedih atas apa yang telah mereka lepaskan. Oleh karena itu, selama kita masih di muka bumi, masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Allah, usahakanlah untuk beramal baik. I'malu, kata Allah di dalam Al-Quran, fasayarallah wal mu'minun, beramallah yang sebaik kalian, maka Allah akan melihat amal baik kalian dan orang-orang yang beriman. Mereka pun mengetahui bahwasanya amal baik kita ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang pertama tadi hadis dikatakan oleh Rasul, lam yusibul faqr fid dunya, maka orang tersebut tidaklah akan melarat di dalam kehidupan dunia. Misal yang dikatakan harta itu bukan hanyalah apa yang kita miliki, kesehatan. Anda diberi oleh Allah kesehatan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah sekarang bisa berdiri, duduk, bernafas tanpa harus membayar sepeser pun. Ada juga orang-orang yang terkena serangan jantung, mereka harus mengganti sekitar 50 cm daripada urat yang ada di jantungnya tadi itu 5 cm, maka dia dimintai biaya 200 juta rupiah untuk 5 cm sambungan tadi. Yang ada di tubuh kita berapa banyak urat-urat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan sangatlah luar biasa. Anda tidur dijaga oleh Allah, sedang enak-enaknya tidur, tahu-tahu masuk seekor lebah. Apanya tidak bingung, karena terbuka semua. Telinga kita terbuka, lubang hidung kita terbuka saat tidur. Allah yang menjaga. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menahan daripada makhluk-makhluk yang mengganggu hamba-hambanya. Dan ini pun bukan khusus untuk kaum muslimin saja, untuk siapapun yang diciptakan oleh Allah daripada hamba-hambanya, walaupun mereka itu mengingkar. Tapi nanti di akhirat maka Allah sudah tidak bisa dituntut lagi oleh mereka. Karena apa? Karena mereka sudah diberikan kenikmatannya di dunia. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, bagi orang-orang yang kafir, adalah kenikmatan mereka di dunia. Pernah Al-Imam Ali Zainal Abidin, itu adalah cucu buyut daripada Rasulullah, putra daripada Sayyidina Husain. Suatu hari dia berjalan di kota Madinah. Beliau setiap tahun Ahlul Bait Rasul itu mendapat khumusal khumus, atau 1/5 daripada 1/5 hasil negara, sehingga mereka memiliki harta kekayaan yang luar biasa pada zaman sahabat-sahabat Rasul ketika itu yang memegangnya. Suatu hari dia bertemu dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi tadi, dia merasa dirinya melarat. Karena apa? Tidak memiliki harta yang banyak. Dipikirnya bahwasanya harta itu yang membuat.
Lalu dia berkata dan menegur kepada Imam Ali Zainal Abidin, wahai yang mengaku sebagai cucu Rasulullah, engkau mengatakan atau datukmu mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rasulullah pernah berbicara, bumi atau dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, sedangkan bumi adalah surga bagi orang kafir. Kenapa aku tidak? Engkau sebagai orang mukmin dalam kemewahan, hartamu banyak, pakaianmu bagus dan lain sebagainya. Sedangkan aku orang kafir tidak memiliki apapun. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Engkau sekarang berada di dalam kenikmatan. Nanti di akhirat engkau akan menjerit-jerit, tidaklah akan mendapat pertolongan. Berarti kini engkau telah berada di dalam surga. Di surga dunia yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bagi kami, harta yang engkau lihat bukanlah kami makan, tetapi pemberian dari Allah, dan kami bagikan kepada seluruh hamba-hamba Allah juga. Kami hanya memakan yang dibutuhkan oleh diri kami. Bahkan kami lebih banyak berpuasa daripada banyak makan. Dari itu sadarlah si orang Yahudi tadi bahwasanya benar, surga bagi orang kafir adalah dunia ini. Besok di akhirat mereka tidaklah akan merasakan kenikmatan sama sekali. Illa man taba wa amana wa amila sholihah. Kecuali orang-orang yang bertobat. Orang kafir kemudian sebelum meninggal dia sadar, ya Allah, aku sudah menyekutukan dirimu dengan yang lain-lainnya dan lain-lainnya, maka kini aku bertaubat ya Allah, taubatan nasuha, meminta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Kemudian dia meninggal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan atau menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukannya ketika dia masih dalam keadaan kafir. Nah, di sini pun adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita memberi hidayah kepada mereka. Misal kita datang ke gereja, ceramah di sana, mengajak mereka untuk masuk Islam seberataan, tidak mungkin kecuali apabila Allah memberikan hidayah. Jika tidak bakal bisa. Bahkan Rasul sendiri dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah akan dapat memberi hidayah kepada siapapun orang yang engkau cintai, yaitu daripada kaum Quraisy. Beliau berharap mereka untuk masuk ke dalam Islam, tetapi Allah mengatakan tidak. Walakinallah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kada seberatan manusia. Namun apakah Rasulullah tidak diberi keistimewaan oleh Allah? Diberi keistimewaan. Dan itu nanti akan kita dapatkan kelak, terutama ketika kita berada di akhirat. Di dunia kita diminta dan diajarkan oleh Rasul untuk bersalawat kepada beliau. Karena apa? Salawat tadi akan mengenalkan diri kita kepada Rasulullah ketika kita berharap syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan meminta syafaat jika kita tidak dikenal oleh Rasulullah? Jika ingin dikenal, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Banyak sekali hadits Rasul yang mana beliau mengatakan akthirus salata alayya, perbanyaklah kalian berselawat kepadaku, fa inna salatukum nurul lakum yaumal qiyamah. Perbanyaklah kalian berselawat kepadaku, karena selawat yang kalian ucapkan akan menjadi cahaya bagi kalian di hari kiamat. Ketika kita berada di hari kiamat, dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi dzikril jannati wan nar, ketika manusia seberataan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, apa yang mereka lakukan? Tidak ada seseorang pun tidak berani mengangkat kepalanya. Mereka ketakutan. Wa kulluhum jafiyah, di antara mereka banyak yang duduk hanya dengan kaki menekuk. Tidak ada yang berani mengangkat kepalanya, karena pada saat itu kemurkaan Allah yang luar biasa. Para anbiya wal mursalin telah disediakan oleh Allah tempat, yaitu dibuat daripada mimbar yang terbuat daripada cahaya. Mereka duduk di atas mimbar, tidak berani berbicara, diam, melihat umatnya berlari ke sana kemari, mencari pertolongan. Siapa yang akan menolong mereka? Tidak seorang pun. Nabi Adam alaihissalam didatangi oleh mereka dan berkata, ya Adam, anta abul bashar, engkau bapak manusia. Mintakan pertolongan kepada Allah agar diselesaikan urusan kami ini. Jangan kami dibiarkan duduk, berdiri atau menundukkan kepala tanpa dapat bergerak, karena pada saat itu kemurkaan Allah yang luar biasa. Mintakan kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan urusan kita. Yang mau dimasukkan surga biar masuk surga, yang mau dimasukkan neraka biar masuk ke dalam neraka. Kami tidak tahan dibiarkan demikian saja. Di antara ucapan para fuqaha mengatakan, atau para ulama, selama 40 tahun, ada yang mengatakan begitu, ada juga yang mengatakan 40.000 tahun dibiarkan oleh Allah. Manusia mandi dengan keringatnya, tenggelam karena panas yang luar biasa dan kegelapan yang sangat. Akhirnya Adam berkata, anak-anakku, nafsi nafsi, diriku sendiri, aku takut. Hari ini kemurkaan Allah sangatlah luar biasa. Aku tidak berani mengangkat tangan atau memandang wajah Allah Rabbul Alamin. Pergilah kepada Nuh. Nuh adalah Abul Bashar yang kedua, bapak manusia yang kedua. Datang kepada Nabi Allah Nuh. Di hadapan Nabi Allah semua. Nuh berkata, aku sih takut pada Allah hari ini luar biasa. Kemurkaan Allah tidak ada yang bisa membendungnya. Oleh karena itu, pergilah, carilah nabi-nabi lain. Cari Ibrahim, dia Khalilur Rahman, termasuk kekasih Allah. Semuanya tidak ada yang berani. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam angkat tangan, dia bilang, pergilah kepada Musa, kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah tanpa melalui malaikat Jibril, langsung. Kata Musa, aku dulu pernah bersalah, pernah membunuh orang walaupun tidak sengaja dan lain sebagainya. Pergilah kepada Isa, Ruhullah, yang diciptakan oleh Allah daripada ruh begitu saja tanpa bapak. Isa mengatakan, engkau tidak akan dapat. Aku datang kepada Allah mengatakan, ya Rabb umat ini, sedangkan aku dikatakan bahwa aku adalah anak Allah. Ini adalah suatu kekejaman yang sangat luar biasa, sehingga aku malu untuk mengangkat wajahku menatap Allah Rabbul Alamin. Akhir mau kemana lagi? Tidak ada illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika mereka datang berbondong-bondong kepada Rasulullah, terakhir sudah dengan putus asa hampir hati mereka berkata, ya Rasulullah, Anta Nabiyul Ummi, engkau adalah Nabi daripada kota Makkah, dan engkau, karena engkau lah alam semesta ini diciptakan. Namun kami berharap agar engkau yang dapat menolong kami, tidak berani lagi, sudah habis. Tidak ada yang bisa datang kepada Allah kecuali engkau. Ya Habib Allah, jurusan daripada Rasul adalah Habib Allah. Akhirnya Rasulullah berkata, analah, aku yang akan menghadap kepada Allah. Aku yang akan datang dan memintakan agar Allah menyelesaikan urusan kalian seberapa. Berjalanlah beliau mendekat menuju di bawah arsy kursi kebesaran Allah yang dipikul oleh para malaikatnya. Bersujudlah beliau di situ dengan tangisannya serta doa-doa yang diajarkan oleh Allah pada saat itu, sehingga membuat kemurkaan Allah saat itu reda. Lalu Allah berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' rasa, angkat kepalamu, sal tu'fa, mintalah engkau, akan aku berikan apapun yang kau pinta. Wasfa' tusyafa', berikan syafaat siapapun yang engkau berharap untuk mendapatkan syafaat. Saat itu juga Rasulullah dalam sujudnya berkata, ya Rabb, ummati ummati, ya Rabb salimhum, umatku ya Allah, umatku ya Allah, selamatkanlah mereka. Oleh karena itu, sungguh sangat beruntung orang yang menjadi umat Nabi Muhammad. Bukan hanya yang ada di zaman sekarang ini. Karena apa? Yang dikatakan umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jika mereka tidak percaya dengan Rasulullah, sebagaimana orang-orang Kristiani atau orang-orang Yahudi atau orang penyembah api atau orang yang menyembah berhala, walaupun pada masa sekarang ini, maka mereka bukanlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus tahu, jangan nanti di akhirat bilang saya juga termasuk umat Muhammad. Karena apa? Karena berada pada zaman Nabi Muhammad. Tidak, kecuali orang yang benar-benar beriman. Alladzina amanu, orang-orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada para malaikatnya. Kembali lagi ke tafsir ayat yang tadi, wa amilus salihat, sebelum meninggal mereka, orang-orang yang pernah ingkar kepada Allah, orang-orang yang pernah syirik kepada Allah, lalu mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh dari hatinya dan melakukan pekerjaan baik, melakukan sholat, mengeluarkan zakat, mendirikan menginfakkan harta dan sebagainya. Akhirnya setelah itu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan berkata, ya Rabb, ummati ummati salimhum, selamatkan umatku ya Allah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan mizan. Mizan yaitu timbangan amal. Amal kita nanti kita akan dinaikkan di atas timbangan tersebut. Sebelah kanan misal
adalah amal baik kita, sebelah kiri amal jelek kita. Ketika amal baik kita menang daripada amal yang jelek, maka timbangan tadi akan berkata, laqad sa'ida fulan ibn fulan sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Sungguh telah beruntung fulan, anak daripada si fulan, keselamatan yang tidak akan dia celaka lagi sama sekali. Artinya sudah termasuk orang yang selamat. Karena amalannya banyak, sholawatnya banyak, sholatnya banyak, zakat dikeluarkannya, sedekah dikeluarkan hartanya, bukan hanya ditimbun untuk anak dan bininya, harta diinfakkan. Karena apa? Nanti kita pasti akan dituntut oleh Allah. Apapun yang kita keluarkan pasti akan diganti jika diinfakkan dengan ikhlas, dengan hati yang bersih, bukan berharap pujian daripada orang. Jika kita beribadah karena ingin dipuji oleh orang, sholat kita kelihatan masya Allah, dahinya sampai hitam seberataan, dibawa oleh malaikat sampai di langit satu, malaikat melihat, luar biasa. Sampai di langit ketiga, keempat, di stop oleh Allah. Katakan kepada malaikatnya, kembalikan sholat-sholat mereka, karena mereka sholat bukan karena diriku. Dia berharap untuk dipuji oleh orang sebagai ahli ibadah, dan memang benar dia mendapat pujian tersebut, maka jangan berharap apapun daripadaku. Dihantakkan kembali, dilempar ke bawah. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula puasa kita. Puasa kita berpuasa, sebenarnya puasa itu kata Allah, as-shauma li wa ana ajzi bihi. Saum, puasa itu khusus untuk, karena orang tidak tahu. Apabila kita puasa sunnah, apabila puasa wajib, seberataan wajib. Kecuali kalau dari kamar mandi pesut dulu, jadi tidak ada gunanya, karena Allah melihat dan Allah yang tahu. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan upahnya, lebih banyak daripada ibadah sholat, lebih banyak daripada ibadah zakat, karena ini khusus untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi puasa kalau bisa, mumpung kita masih hidup, kata orang Banjar, tempulu masih hidup, tempulu masih di dunia, puasalah Isnin, Kemis, dilatih diri kita. Tapi jangan cerita sama orang, kalau diceritakan hilang seberataan. Itu artinya jatuh kepada riya. Naudzubillah min dzalik. Jadi puasa Senin Kemis dulu kalau sudah nyaman, teruskan 13, 14, 15 di dalam setiap bulan 3 hari, yaitu 13, 14, 15. Maka ini dikatakan bagaikan seseorang yang berpuasa 1 bulan penuh, ayyamul bid, pada saat bulan terang benderang, bulan purnama. Itu fadilahnya 1 kali pian berpuasa seperti 10 hari. 3 hari berpuasa sama dengan 30 hari. Yang membalas siapa nanti? Allah Rabbul Alamin. Bukan hanya surga saja dan kenikmatannya, banyak sekali yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, perbanyaklah puasa sunnah. Minimal apabila bahari kita sering salah waktu berpuasa, tidak peduli minum, makan dan lain sebagainya, maka kita bertaubat, lalu kita membayar dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Keselamatan tersebut itu yang kita harap.
nanti di akhirat kita akan melihatnya. Barulah kita akan menyesal ketika melihat bagaimana Allah memberikan dengan besarnya pahala-pahala itu. Bahkan orang yang berbuat baik pun mengatakan, seandainya aku serahkan semuanya kepada Allah. Karena pembalasan Allah luar biasa. Kalau manusia dengan perhitungan, Tuhan tidak. Bahkan di Quran dikatakan, mathalul ladzina yunfiguna amwalahum fi sabilillah. Misal orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, bagaikan sebutir mital bani atau sebatang pohon yang ditanam, ambatat sab'a sanabil, tumbuh daripadanya 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap tangkai tumbuh 100 butir. Dari 1 butir tadi kali 7, 700. Ini minimal Allah melipat gandakannya. Seperti petani yang menanam, 1 butir keluar, tahu-tahu jadi 700 butir fadilah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan daripada fadilah-fadilah tersebut bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ikhlas biar bertambah kepada Allah, maka Allah bisa menambahkan berjuta kali, bukan hanya sampai 700 kali, tidak, lebih banyak lagi. Hadirin rahimakumullah, ya. Jadi yang penting orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada para malaikat, beriman dengan segala macam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, walaupun kita tidak pernah membacanya, sebagaimana Injil, Taurat, ataupun Zabur, atau Suhuf Ibrahim wa Musa, kita tidak perlu membacanya. Tetapi kepentingan kita yakin bahwasanya kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah. Namun di antara mereka banyak yang merusak dan merubah, kecuali Al-Quran. Ini yang tidak bakal bisa dirubah oleh mereka. Sejak sekarang sudah lebih hampir 1500 tahun sejak Rasul diangkat sebagai Rasulullah, hampir 1500 tahun Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Kitab-kitab lain sudah banyak, daripada Injil berapa puluh macam jilid. Maka Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya aku yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, kami atau aku yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Walhamdulillah zaman sekarang banyak sekali anak-anak belajar di tahfidz, pondok pesantren dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu perbanyaklah ibadah, perbanyaklah ibadah selama kita masih merasa bahwa kita kelak akan bertemu dengan Allah. Kecuali bagi orang-orang yang ingkar dan mereka tidak mau bertemu dengan Allah, biar merasakan sendiri. Kalau kita umat Muhammad, kita pasti akan takut dan kita akan senantiasa berharap agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat memberikan syafaat kepada kita. Ini yang sangat penting. Dan Rasulullah berjanji, syafaati li ahlil kabair min ummati, aku akan berikan syafaatku bagi orang-orang yang suka melakukan dosa, walaupun dosa besar. Kelak di akhirat apabila tidak menyekutukan Allah dan lain sebagainya, maka dilihatnya dosanya amat besar,
Rasul akan berkata, ya Rabb, izinkan aku memberikan syafaat kepada fulan atau hamba ini. Dikisahkan di dalam kitab ini, ada juga pernah suatu kali ketika Rasulullah sedang memberi minum kepada umatnya yang datang untuk minum di telaga Al-Haud, yang dijanjikan siapa yang meminum daripada telaganya tidak akan kehausan selamanya. Bukan di dalam surga. Jika di dalam surga tidak perlu. Al-Haud dikatakan oleh diantara para ulama salaf, Al-Haud yaitu pada saat kalian dibangkitkan, maka disitulah akan diadakan Al-Haud yang dibuat daripada telaga Al-Kautsar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar, aku berikan kepadamu wahai Muhammad telaga Al-Kautsar. Panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya 1 bulan perjalanan, airnya lebih manis daripada madu, lebih bersih daripada susu putih. Waman syaribaha la yadma'u ba'daha abada. Siapa yang meminumnya walau seteguk tidaklah akan kehausan selamanya. Saat itulah kita merasakan kebutuhan kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk mendapatkan seteguk air daripada telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ternyata waktu Rasulullah sedang memberi minum, di dalam kitab dikisahkan Nabi Adam alaihissalam memanggil, ya Muhammad, wahai Muhammad, anggit ummatak, selamatkanlah, ada seorang umatmu diseret oleh malaikat Zabaniyah untuk dilempar ke neraka karena amalannya tidak mencukupi, dosa-dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Ketika mendengar suara Nabi Adam memanggilnya, Rasulullah langsung menjawab, marhaban ya abal bashar, baiklah wahai bapak segala manusia. Langsung ditinggalnya telaga tadi itu menuju ke tempat timbangan amal untuk mengejar orang yang sudah diseret oleh malaikat untuk dilempar ke dalam api neraka. Dipanggilnya oleh Rasulullah, ya malaikat Rahman, wahai malaikat Tuhan yang maha pengasih, berhentilah engkau, aku masih ada urusan dengan umatku. Apa jawab malaikat tadi? Ya Rasulullah, menoleh dia sambil menyeret orang ini, engkau tahu kami malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan kami diperintahkan untuk menyeret dan memasukkan orang ini ke dalam api neraka. Lalu Rasul berkata, aku masih mempunyai syafaat untuk dia, syafaatku masih aku siapkan. Tiba-tiba terdengar suara, ya malaikati, wahai malaikatku, ati Muhammadan, taatilah Muhammad. Begitu dengar suara tersebut, segera kembali diseretnya orang tadi, ditimbang pula di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditimbang, ternyata memang amalannya sangat jelek. Sholatnya kada benar, puasanya lagi, zakatnya juga, sedekatnya tidak ada. Jadi dosa sangat besar yang dia miliki. Namun karena Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwa ini adalah umatnya, kelihatan. Seandainya tidak, maka Nabi Adam tidak akan mengatakan anggit ummatak, selamatkan umatmu. Diambilnya oleh Rasulullah secari kertas kecil, diletakkan di timbangan hasanat kebaikannya, yaitu syafaat yang dijanjikan. Ketika diletakkan syafaatnya, maka dosa yang demikian banyak terhapus dengan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu
timbangan tadi berbunyi, lagat sa'ida fulan sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Sungguh beruntung fulan ibn fulan yang mana dia tidaklah akan celaka lagi sama sekali. Mendengar namanya disebut tidaklah akan celaka sama sekali. Segera dia lompat dari atas jembatan timbangan tadi dan memeluk Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, engkau masih mengingatku walaupun aku tidak pernah mengingat dirimu atau mengucapkan salam dan salawat kepadamu. Kata Rasulullah, na'am, aku tetap akan mengingat umatku dan aku akan berikan syafaatku bagi orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya ingin saya panjang, namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada ahli bait Rasulullah, cinta kepada guru-gurunya dan para ulama serta para orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa mereka. Bagi kedua orang tua kita ya Rabb, bagi ayah dan ibu kita, selamatkanlah mereka di dalam kuburnya ya Allah yang sudah meninggal dunia. Janganlah Engkau siksa mereka ya Rabb, kasihanilah mereka di dalam kuburnya. Jadikan kubur mereka bagaikan taman daripada taman surga. Jangan Kau jadikan kubur mereka ya Allah bagaikan liang daripada api neraka. Ya Rabb, Engkau lebih tahu apa yang ada di hati kami masing-masing. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, hajatil dunia dengan segala kemudahan, wa hajatil akhirah dengan ampunan. Ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Matikanlah kami dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, ampunkan segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Kami bertaubat kepadamu ya Allah, taubatan nasuha. Kami bertaubat kepadamu ya Allah, yang mana kami tidaklah akan mengulangi dosa-dosa kami ya Rabb. Kami akan menjaga solat-solat lima waktu kami. Kami akan berusaha untuk melakukan puasa, baik yang wajib ataupun sunnah ya Allah. Kami akan mengeluarkan sedekah sebagaimana perintahmu ya Karim. Ya Rabb, Engkau lebih tahu. Kabulkanlah hajat-hajat hamba-hambamu ini ya Allah, yang telah berbuat baik, yang telah menyediakan tempat agar mendapatkan rahmat kelak bersama dengan junjungan kita. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama guru-guru kami, Syekhina Murabbi Ruhina Al-Habib Muhammad bin Husain bin Ali Aba Abud wa auladi Habib Ali wa Abdurrahman wa ghairuh, wa Syekhina Syekh Muhammad Zaini ibn Abdul Ghani wa Syekh Ahmad Zuhriyan Nur ibn Haji Muhammad wa jami'il masyayikh wal ulama al-amilin wal awliya as-salihin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada ucapan saya yang agak kasar. Demi Allah, karena kecintaan saya kepada Pian Seberata.